It's just the beginning. It's just the beginning. Nah, saya semua sampaikan kepada saudara. Saudara tahu bahwa DNA gereja kita adalah pujian dan penyembahan dan firman Tuhan, pengajaran. Nah, pada saat Tuhan memberikan itu, maka kita harus belajar taat dari awal gitu loh. Kita harus bertumbuh di dalam worship, kita harus bertumbuh di dalam teaching, pengajaran firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena setiap gereja Tuhan berikan DNA-nya itu berbeda-beda. Tuhan berikan beda-beda. Dan di sini sudah nyatakan gitu loh. Jadi setiap kita, jika saudara tap into the system, jika saudara menjadi bagian, saudara masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Nah, ini akan ada lagi. Itu bukan sekali terus udah, enggak, ada lagi. Kalau ditanya kapan, to be honest kita belum tahu. Saya pribadi juga saya menantikan untuk oke Tuhan kapan lagi. Tapi kita harus flow with the Spirit. Kita harus tanya Tuhan kapan Tuhan. When is the right moment? Kalau kita buka di Alkitab, saudara ingat kita di FCBH kita belum lama kita ada di Dua Tawarik ya, di buku Dua Tawarik. Belum lama kita tahu bahwa pada saat Salomo mentahbiskan bait suci. Saudara ingat mungkin ceritanya. Kalau saudara ikut FCBH, saudara tahu karena belum lama. Pada saat Salomo mentahbiskan bait suci, dikatakan para imam yang melayani tidak kuat berdiri. Tidak kuat. Jadi pada saat saudara lihat orang rebah, slain in the spirit, itu bukan dibuat-buat. It's in your Bible. Ada di dalam Alkitab saudara. Mereka tidak kuat berdiri. Kenapa? Karena hadirat Tuhan begitu pekat. Jadi mereka rebah. Nah, the glory of God, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, ya itu kabot. Kabot in Hebrew. Kabot artinya. Bahasanya aslinya kabot yang artinya weightiness. Jadi hadirat Tuhan itu ada bobotnya, sehingga pada saat hadirat Tuhan turun harus ada struktur yang kuat untuk menahannya. Are you following me? Ya, seperti sesuatu yang memiliki bobot, katakanlah air kontainer berat 1 ton, pada saat dia harus ditaruh di sebuah struktur, ini harus kuat. Jika tidak, maka collapse. Gitu loh. Nah, kita ini hanya terdiri dari flesh and blood, physically. Maka tidak heran pada saat hadirat Tuhan turun seringkali ya orang rebah. Orang rebah. Memang demikian dari zaman dulu di Alkitab pun sudah ada. Sudah ada. Seperti itu. Jadi itu bukan dibuat-buat, sekali lagi bukan dibuat-buat. Dan kita berdoa, kita juga sudah berdoa begini. Pada saat kemarin mulai, saya berdoa, Lord, let your prophetic flow. Jadi pada saat tidak heran pada saat kita start itu word of prophecy mengalir. Kalau disuruh ngulang ya saya nggak ingat kemarin ngomong apa aja, saya nggak ingat. Tapi karena kita sudah berdoa demikian, maka profesi itu mengalir. One prophetic word after another, mengalir. Dan beberapa sangat spesifik Tuhan nyatakan, ya. This is amazing. Ini luar biasa sekali. Oke, saya akan share something secara cepat karena waktu ya, karena masalah waktu. So hopefully mungkin kalau nggak selesai ya saya harus cut. Nah, hari ini adalah the day of Pentecost. Ya, kita merayakan the day of Pentecost. Kita sudah berada di Holy Spirit Week ya. Temanya Holy Spirit terus. Mungkin kalau saudara ikuti dari 3 minggu ke belakang, kita sudah belajar banyak tentang Holy Spirit ya. Memang sempat terpotong 1 minggu pada saat anniversary. Ya. Jadi hitnya itu semalam. Itu kayak peaknya itu tadi malam. Itu peaknya. I believe it was the peak. Ya, itu hitnya tadi malam. Ya. Begini saudara, the day of Pentecost. Kalau kita lihat di Alkitab, hari raya Pentecost itu memang cuma satu kali. Hari raya Pentecost pada saat Roh Kudus dicurahkan, ya ada 120 orang berkumpul di upper room, ya di upper room, ya dilawat Tuhan. Mereka dilawat Tuhan dan mereka mulai berbicara dalam bahasa yang baru. Tapi yang mau kita lihat sekarang adalah akibatnya. Karena tadi seperti dikatakan tadi di dalam kesaksian itu ignition. Ignition itu seperti mesin dinyalakan. Nah, begitu itu sudah nyala, maka mesin itu akan mampu melakukan banyak hal. Ya, seperti perapian, dia akan berfungsi jika dia nyala. Apinya itu harus nyala dulu. Bahasa Indonesia mungkin apa ya? Disundut api. Nah, itu begitu nyala, maka api itu harus di-maintain.
Harus dijaga jangan sampai padam. Karena kalau begitu dia padam, maka kita harus menyalakan ulang. Tapi begitu itu sudah nyala, maka yang kita lakukan adalah maintain supaya dia tidak padam. Ya, dibandingkan kalau udah terlanjur padam nyalainnya. Dan jadi apa yang dilakukan Tuhan atas tempat ini, saya percaya kita akan dibawa ke next level, adalah ignition, sesuatu yang mulai dinyalakan. Last night itu momennya, dinyalakan. Berarti kita harus jaga apinya, saudara. Harus jaga apinya. Akan ada 1001 macam distraction yang akan berusaha memadamkan api. Ya, apapun itu yang kelihatannya mungkin bukan distraction, tapi itu ternyata distraction. Ingat, your enemies, iblis, setan itu jahat tapi tidak bodoh. They are evil but they're not stupid. Remember that. They've been around for more than 6,000 years. They're not stupid. Mereka bisa pakai 1001 macam cara untuk mendistract kita dari destiny. Setiap kali Tuhan berikan destiny kepada kita secara satu tubuh Kristus, setiap kali Tuhan berikan destiny kepada saudara pribadi lepas pribadi, saudara diberikan sesuatu, prophetic word, apapun juga. Destiny maksudnya adalah Tuhan mau pakai saudara di area tertentu di dalam hidup Anda. At that moment, detik berikutnya yang datang adalah distraction. Distraction itu sesuatu yang dipakai untuk membelokkan kita dari jalur kita. Tuhan udah tetapkan, nih kamu akan jadi begini ke sana, itu harus dibelokkan. Membelokkannya sangat halus, seringkali kita tidak terasa. Nah, ini yang harus kita tahu, saudara. Kita harus tahu. Ya, secara cepat kita akan belajar something hari ini, ya. Akibat dari Pentakosta itu apa? Efeknya itu apa? Nah, tadi malam saya udah share bahwa di Alkitab kalau kita buka, ya, para rasul itu diurapi 3 kali. Kapan aja itu? Ya, ini dia. Yang pertama Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Ini ketika Yesus bangkit, hari Minggu kan dia bangkit pagi, malamnya langsung mendatangi para murid. Ini yang dilakukan Yesus. At the same day, saya ambil yang King James bahasa Inggris. So Jesus said to them again, peace to you, as the Father has sent me, I also send you. Ini malamnya, Minggu malam. Pagi dia bangkit, ini Minggu malam. Lihat, 22. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Terimalah Roh Kudus. Nah, bayangkan saudara, kalau Yesus bilang terimalah, berarti mereka terima nggak? Terima, pasti. Dikasih, udah. Tapi saya nggak punya waktu untuk buka di ayat yang lain. Tapi anehnya kalau saudara buka Lukas 24 ayat 49 dan Kisah 1 ayat 5 dikatakan gini, oke, kamu sudah terima ya nih, kan terima toh, terimalah Roh Kudus. Tapi jangan kemana-mana, stay in the city, tetap tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana. Bayangkan gini saudara, diberi Roh Kudus, murid-murid mungkin begitu bersuka cita karena sebelumnya cuma dijanjikan Roh Kudus di saudara buka di Yohanes pasal 7. Nah, ini diberikan Roh Kudus, receive the Holy Spirit. Oke, berarti kita udah bisa langsung menginjil. Berarti kita sudah bisa masuk langsung pelayanan. Tapi Yesus bilang, entar dulu, jangan kemana-mana, tunggu di kota Yerusalem until sampai engkau dipenuhi kuasa dari tempat tinggi. Wait, ini udah lahir baru, udah terimalah Roh Kudus. Tapi jangan kemana-mana dulu, sebentar, sabar, kurang lebih begitu. Ya, itu ada di Lukas 24 ayat 49. Dikatakan tidak lama lagi engkau akan menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Jangan kemana-mana until you are endued with power from on high. Sampai engkau dipenuhi kuasa dari tempat maha tinggi. Sudah lahir baru. But wait, karena Yesus tahu, oke, kamu sudah ada Roh Kudusnya, tapi untuk kamu melakukan sesuatu buat kerajaan surga, kamu harus di-empower. Nih mesinnya dikasih. Nih. Tapi ini harus dinyalain dulu. Kapan itu? Ini. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. When the day of Pentecost had fully come. I like this. Fully come. They were all with one accord in one place. Di dalam satu tempat. And suddenly there came a sound. Ya saudara semua tahu ini udah kita bahas berkali-kali selama 3 minggu terakhir. Nah, inilah yang dijanjikan, as of rushing mighty wind. Lompat ke ayat 4. And they were all filled with the Holy Spirit. Dipenuhi, filled with the Holy Spirit. Ya, inilah kuasa dari tempat tinggi yang dijanjikan itu. And began to speak with other tongues
as the Spirit gave them utterance. Dah, kita tahu akibatnya apa. Ini hari raya Pentakost, akibatnya apa yang terjadi? On that day 3.000 orang bertobat dengan khotbahnya Petrus yang hanya 5-7 menit. Kalau saudara baca itu khotbahnya Petrus dan terus saudara pasang timer, sekitar 5-7 menit aja selesai. 3.000 orang bertobat. Ya, saya nggak harus masuk detailnya karena kita udah bahas itu. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini yang kita harus tahu. Ini kisah 2, kisah 3. Nah, sebetulnya ini satu lagi, ini yang kedua. Urapan yang ketiga ada kisah 4:31 yang ini. Nah, tapi sebelum masuk sini, ya, di antara kisah 2 dan kisah 4 sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Ini dia. Sorry, ini 3 ini, bukan 1 ini. Sorry, salah. Kisah 3 ayat 1-10. Ya, kisah 3. Jadi nanti kalau saudara catat, saudara revisi sendiri. Oke, saya baca secara cepat ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, menjelang waktu sembahyang, berarti mereka belum doa, baru mau doa, mau ke bait suci. Ya, naiklah Petrus dan Yohanes, 2 orang murid Yesus. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Ya. Orang lumpuh sejak lahir. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait suci. Ya, karena dia lumpuh sejak lahir, dia ditaruh di pintu gerbang. Banyak orang lewat, minta sedekah, pengemis. Oke, bayangkan ya. Nah, ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk, ingat ya tadi belum masuk, baru mau jalan masuk. Ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, mereka ini Petrus dan Yohanes menatap orang itu dan berkata, lihat aku, lihat kepada kami. Now this is amazing. Petrus berani ngomong, lihat kami. Dia nggak ngomong, lihat Yesus, lihat Tuhan. Look at me, look at us. Kita berani nggak ngomong gitu, look at us. Wait, bukankah harusnya lihat Yesus, lihat Tuhan? Look at us nih, lihat kepada kami. Ya tentunya orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu karena yang diminta adalah sedekah. Mereka minta uang kan, orang itu karena orang lumpuh sejak lahir. Ya, dia mengharapkan dikasih uang. Tapi ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Now this is amazing. Perhatikan saudara, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang dia punya? Emas perak dia nggak punya, uang dia nggak punya. Tapi ada yang dia punya, dia berkata akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah ini tidak disadari oleh orang itu karena dia minta uang tapi diberi sesuatu yang lebih berharga. Lebih berharga. Ya dia nggak bisa bekerja karena dia lumpuh. Kalau dia diberi uang dia tetap lumpuh. Tapi Petrus bilang ada something yang aku punya akan gue berikan padamu. Ingat ini kisah 3 setelah mereka dipenuhi kuasa. Ini tidak terjadi sebelumnya, setelah mereka dipenuhi kuasa. Ayat 7. Lalu langsung berdiri orang itu? Enggak. Ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka masuk ke dalam bait suci. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan Allah. Seluruh rakyat itu melihat, berarti banyak saksi melihat ya. Dia berjalan sambil memuji. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait suci. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Bayangkan saudara, ini setelah dipenuhi kuasa. Ini terjadi. Akibat Pentakost. Pentakosta terjadi kisah 2, ini kisah 3, pasal 3. Petrus beroperasi dengan kuasa. Dia bisa melepaskan kuasa yang ada di dalam. Nah tadi malam kita udah belajar Yohanes 7:38 berkata, barang siapa percaya kepada kitab suci, ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Begitu kan? Kalau saudara ada tadi malam, John 7:38, Yohanes 7:38, dari dalam hatimu akan mengalir aliran kehidupan. Nah yang saya mau sampaikan begini saudara, ini Petrus. Bedanya apa sama saudara? Sama aja. Petrus percaya. Dia bisa mengalirkan aliran-aliran anointing dari dalam hatinya. Dia berani ngomong, aku punya sesuatu, aku kasih ke kamu.
Orang itu bangkit dan berjalan, lumpuh sejak lahir. Gitu. Saya mau ingatkan kita semua bahwa yang ada di dalam Petrus sama dengan apa yang di dalam saudara. Mungkin kita aja nggak sadar. Come on, mungkin kita tidak sadar. Akibat dari Pentakosta, Holy Spirit diberikan, diactivate, ini yang terjadi. Habis itu apa? Kalau saudara baca lebih lanjut. Habis itu ditangkap Petrusnya. Nah ini yang kita nggak suka. Petrus, Yohanes ditangkap. Yes, ditangkap. Ditangkap. Mereka diinterogasi. Ditangkap saudara. It's in the Bible. Ditangkap mereka. Tapi lihat, gara-gara orang itu sembuh, ini terjadi. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak orang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000. Kisah 2, Pentakos, ya, Roh Kudus turun. Petrus berkhotbah 5-7 menit. Berapa orang bertobat? 3.000. Terus ini 5.000. Kok gampang banget? Nambah loh. Holy Spirit sudah masuk, hadir, menguasai area, menguasai orang-orangnya. Ini yang terjadi. Akibat dari Pentakosta. Akibat dari Pentakosta. Jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Nah, kita tahu kan tadi, ditangkap mereka. Lah, ini dia. Diinterogasi. Pada saat interogasi, watch this, ini menarik saudara. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa mereka keduanya orang biasa, tidak terpelajar. Orang biasa, bukan nabi, bukan. Orang biasa, tidak berpendidikan, uneducated. Kalau di bahasa Inggris dikatakan, tidak terpelajar. Maka heranlah mereka. Mereka ini orang-orang ya sidang jemaat Yerusalem yang menangkap, yang menginterogasi imam besar dan semuanya. Heran, kok mereka ini tidak terpelajar? Ya, kok bisa? Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, bahasa Inggrisnya bagus. Now when they saw the boldness, keberanian Petrus dan Yohanes, and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. My God. They have been with Jesus. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. If you have been with Jesus, ada bedanya saudara. Ada bedanya. They had been with Jesus. Kelihatan ternyata. Bahkan mereka bisa lihat, oh mereka sudah bersama Yesus. Ini ditangkap, diinterogasi. Lihat, 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membatahnya. Gak bisa disangkal. Dan setelah mereka menyuruh rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang ini sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem, kepada semua penduduk, bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tidak dapat disangkal. Mereka telah bersama Yesus. Spend time with Jesus. Nah bayangkan saudara, kita diberi Roh Kudusnya. If you have spent time with the Holy Spirit, ada bedanya. Ada bedanya. Pasti ada bedanya saudara. Ya udah akhirnya gimana? Dilepas lagi toh. Petrus, Yohanes dilepas lagi. Dilepas lagi, mereka kembali kepada kumpulan mereka dan berdoa. Doanya apa? Kisah 4, 29-31. Ini doanya. Ya, tadi ditangkap, diinterogasi, terus dilepas lagi. Karena nggak terbukti nih orang sembuh, tidak bisa dibantah toh. Ya udah dilepas lagi. Tapi sebelum dilepas dipukul, disesah dulu, dianiaya dulu. Terus dilepas. Lalu mereka kembali dan berdoa. Lihat doanya apa? Dan sekarang ya Tuhan, ini mereka berdoa bersama. Setelah ditangkap terus dilepas, ini doanya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami.
Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Karena takut, makanya minta keberanian. Doanya begitu kan? Lihat, 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka berkumpul. Yang goyang tempatnya, bukan orangnya. Tempatnya goyang. Nah, saudara bayangkan, saudara berdoa. Ini kayak kita berdoa, tiba-tiba goyang. Kayak apa itu? Goyang. Kira-kira apa? Holy Spirit. Holy Spirit memenuhi itu apapun bisa terjadi. Bukan cuma memenuhi orangnya, tapi memenuhi atmosfernya, memenuhi daerahnya, memenuhi ruangnya. Goyanglah tempat mereka berdoa. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lihat, bukankah mereka sudah dipenuhi Roh Kudus? Bukankah sudah dibaptis Roh Kudus di Kisah 2? Ini Kisah 4. Pertama kali ya, anointing turun. Tadi Yohanes 20 ayat 21-22, waktu Yesus datang dan berkata receive Holy Spirit. Itu nomor 1. Nomor 2, Pentecost, Kisah 2 ayat 4, ya kan? Turun Roh Kudus dan mereka dikatakan filled with Holy Spirit, penuhlah. Sekali lagi Kisah 4, mereka berdoa dan goyang dan semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. The third anointing. Lihat, setiap anointing ada purpose-nya. Pertama kali mereka menerima, pada saat Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Dibilang, jangan kemana-mana. Kamu udah ada Roh Kudusnya, tapi ntar dulu, sebentar. Tunggu dulu sampai dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi. Begitu kuasa turun, apa yang terjadi tadi kita tahu. Petrus berkhotbah singkat, 3.000 orang bertobat, ya. Lalu Kisah 3, akibat dari Kisah 2 tadi apa? Orang lumpuh sejak lahir bangkit berjalan, lalu mereka ditangkap, dianiaya, dilepas, dan lalu diurapi lagi. Kisah 4 ini jaraknya sebentar, saudara. Ini kira-kira yang ketiga apa akibatnya? Ini dia. And with, I like this, great power. Kita tahu dijanjikan di Kisah 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Engkau akan menerima kuasa pada saat Roh Kudus turun. Tapi Kisah 4 bukan cuma kuasa, but great power. My God. Great power ini after the third anointing. The apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus and great grace. Kasih karunia yang berlimpah-limpah akibat dari urapan. Jadi jangan underestimate anointing. If you don't understand, you don't understand. And that's it. But if you understand, something great will happen. Ini dia. Ini akibatnya. Apalagi akibatnya setelah yang ketiga. Nah, kalau saudara lihat, masih ada enggak? Enggak ada. Enggak, saya tulis. Ya, yang akibatnya lagi ya. Akibatnya ini setelah ini, kalau saudara lanjut baca Kisah 4 sampai Kisah 5 sampai selesai, ya. Inilah mulai bayangannya Petrus menyembuhkan orang sakit. Saudara tahu kan? Bayangan doang. Wait, bayangan. There is no substance in a shadow. Gak ada. Itu cuman bayangan. Loh kok bisa? Bayangannya menyembuhkan orang sakit. Itu setelah ini, saudara. Bayangannya menyembuhkan orang sakit. Lalu kisah Ananias dan Safira, kalau saudara tahu. Lihat. Tapi bukan cuma itu. Aniaya, persecution juga meningkat. Tapi tidak satu pun mereka menyangkal Yesus. Kenapa? Mesinnya udah nyala. Mesin yang di dalam saudara harus nyala. Api yang di dalam saudara harus nyala. Jangan sampai padam. Karena musuh, the devil, iblis, dan demonic spirits akan berusaha memadamkan apa yang Tuhan kasih di dalam diri saudara.
Bayangan menyembuhkan orang sakit, it's in the Bible. Bayangan doang. Gitu loh. Dari mana itu bisa terjadi seperti itu? Bahkan kita tahu Yesus melayani 3,5 tahun, tidak tercatat tuh bayangan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ini Petrus yang tadi ditangkap, yang tukang ikan, bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Dan kalau saudara baca lebih jauh lagi, Paulus, sapu tangannya menyembuhkan, mengusir setan. Sapu tangannya doang. Ibaratnya saudara tahu saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara harus melakukan pelayanan, ada orang minta didoakan, aduh aku sibuk, udah aku nggak sempat, nih bawa nih sapu tangan. It's a prayer cloth. Ini cukup. Ada satu testimoni. Now this is real. Mungkin kita dengar apa iya sapu tangan itu kan cuma kain. Apa itu bisa mentransfer kuasa? Gini. Anointing is transferable. Oh my God, anointing is transferable. If you don't understand it, look. Anointing itu bisa ditransfer. Yes, bisa ditransfer. Bisa, saudara. Ya. The power of God itu transferable. Anointing itu adalah manifestasi kuasa Roh Kudus. Jadi kalau saya tumpang tangan, I can transfer what's in me. Yes, I do. I can. Saya bisa. Saudara bisa juga. Tapi the presence itu tidak transferable. Jadi saya bisa, misalkan ada orang saya tumpang tangan, receive, misalkan ya, be healed, itu bisa. Karena yang ditransfer adalah anointing. Yang Tuhan taruhkan ini bisa ditransfer. Tapi saya tidak bisa tumpang tangan kepada orang dan saya bilang be saved. Karena untuk diselamatkan, untuk menerima Roh Kudus lahir baru, itu harus personal confession. Gak bisa saya bilang be saved, gak bisa. Tapi be healed bisa. Karena be healed berarti I transfer something. Pada saat Petrus tadi di depan orang lumpuh dia bilang, apa yang kupunya aku berikan kepadamu, itu mentransfer something di dalam dirinya. Mentransfer something dari dalam dirinya. Dia tahu dia membawa sesuatu. Nah, here's the problem. Pada saat saudara diberi mesinnya dan mesinnya sudah dinyalakan, pertanyaannya, do you know, tahukah saudara bahwa saudara membawa sesuatu di dalam dirimu yang bisa ditransfer ke orang lain? Saudara tahu gak? Kalau nggak tahu, kita tidak akan beroperasi di situ. Karena kita nggak tahu, oh ternyata bisa ya. Yes. Ada satu cerita, ini tahun sekitar awal 1900-an. Saudara pernah tahu ada seorang penginjil healing evangelist namanya John Gillick. Ya, dia banyak melakukan healing evangelist di Afrika Selatan. Afrika Selatan kalau nggak salah. Yes. Dia orang Amerika. Pada saat dia kembali di Amerika, sebuah kota kecil ya namanya Spokane. Di kota itu sampai dideklarasikan kota itu kota paling sehat. Karena ada 2 rumah sakit. Ini tahun awal 1900-an ya, sekitar 1910 sampai 15. 2 rumah sakit tutup. Kenapa? Karena nggak ada yang sakit. Serius. You can Google it. Saudara boleh baca kisahnya. 2 rumah sakit tutup dan diakui oleh pemerintah kota tersebut. Jadi council mengakui ya bahwa ministry orang ini ya, jadi kalau ada orang sakit udah nggak dimasukin rumah sakit, bawa ke situ. Karena dia tahu ini pasti sembuh. Gitu. Nah, yang saya mau cerita begini. Suatu saat di Afrika. Ya, ini awal 1900. Jadi semuanya masih tradisional. Zaman dulu, belum modern, belum ada apa-apa. Belum ada mobil kendaraan. Kendaraan masih kuda kendaraan. Jadi gini. Dia melakukan KKR ratusan mungkin ribuan orang di depannya. Sangat kelelahan dan dia harus pergi ke tempat lain. Gitu. Apa yang dilakukan di tempat itu ada suatu tonggak tiang itu yang biasa dipakai untuk parkir kuda, tahu kan saudara, yang diikat gitu kudanya. Jadi dia punya ide, ini berdua sama temennya, kita nggak sempet nih, kita harus pergi gitu. Tapi ini orang begitu banyak yang ngantri, ratusan orang. Ya udah, apa yang dilakukan? This is crazy. Dia berdoa, tiang, in the name of Jesus I release anointing. Itu cuman tiang kayu. I release anointing. Siapapun yang menyentuh sembuh. Udah ditinggal. Dan terjadi. Ratusan orang sembuh hanya menjamah. Dari mana dia dapat ide itu? Dari sini. Kenapa sapu tangannya si Paulus bisa?
Alkitab nggak menjelaskan kenapa itu, bagaimana terjadi. Mungkin Paulus, sorry aku sibuk, udah ini aja. Bawa, cukup. Anointing is transferable. Ya. Jadi pada saat saudara diurapi, saudara menerima urapan. It is the power of God. Beda dengan the presence of God. The presence of God is in you. The power of God itu beroperasi upon you pada saat saudara dilingkupi kuasa. Beda saudara, tidak sama. The power of God you can transfer, but the presence you cannot. But you can carry the presence. Saudara bisa membawa hadirat Tuhan sampai hadirat itu termanifestasi sehingga orang yang berada di sekeliling saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, mereka dijamah. Bisa. Tapi itu the presence, not the power. Gitu. Nah itu bedanya. Kita harus tahu saudara. Ya, sayang waktunya habis. Jadi satu hal saudara yang harus kita ingat. Satu hal yang harus kita ingat. Gereja adalah tubuh Kristus seperti kita tahu. Gereja adalah tubuh Kristus. Ya terdiri dari sekian orang tentunya yang di dalamnya. Dan pada saat Tuhan memberikan DNA itu seperti trademark. Ya trademark di mana gereja tersebut mengalir di dalam trademark tersebut. Di dalam urapan tersebut. Ya, tidak sama, memang tidak sama. Ada yang trademarknya atau DNA-nya A, DNA-nya B, that's okay, nggak apa-apa. Hanya begini, makanya pentingnya tertanam di sebuah gereja itu. Karena kalau tidak, kita mau mengalir, kita mau bertumbuh. DNA itu adalah seperti bahan dasar di mana engkau dibentuk, dicetak, engkau bertumbuh. Makanya perlu DNA, gitu loh. Kalau seminggu di sini, seminggu di sana, mau dapat DNA-nya yang mana? Nggak bisa. Harus tertanam dan bertumbuh di situ. Dan tadi sudah dibilang jangan jadi penonton. Jadi penonton nggak tumbuh, saudara. Begitu ada program apa, ikut, saudara, ikut, bertumbuh di dalamnya. Get the anointing. Tangkap visi Tuhan yang Tuhan berikan atas tempat tersebut, atas gereja tersebut. Begitu saudara masuk, saudara mengalir di dalamnya. Yang sering kali salah dipahami itu begini. Saya lihat aja Tuhan, itu kayaknya bukan buat aku, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya aku datang, pasti. Setiap minggu aku ke gereja. Tapi kau hanya mau nonton aja. Tapi kalau engkau, Tuhan, mau memakai aku, here I am. Terus kita pasif nunggu. Nggak gitu. Tidak gitu. Menunggunya nggak gitu, saudara. Pada saat kita benar-benar dari dalam hati kita, Lord, yes I will, itu kita memberikan diri kita untuk masuk aktif jadi pemain, bukan jadi penonton. Jangan salah. Kalau kita cuman here I am Lord, ini aku di sini. Pokoknya kalau kau mau pakai aku, nih aku siap. Terus kita nggak ngapa-ngapain. Jangan heran kalau setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun tetap di situ terus. Karena protokolnya keliru, mekanismenya keliru, sehingga kita heran. Kok aku begini-begini aja, gitu loh. Masih bagus mikir, tapi ada yang nggak mikir. Serius bener, gitu loh. Karena saya udah bilang waktu 2 minggu lalu, jadi penonton tuh asik karena bebas resiko. Penonton tuh bebas resiko, saudara. Bebas resiko. Saya tahu setiap kita sibuk. Punya urusan. Tapi pada saat saudara baca ini yang tadi, mereka juga punya urusan. Pada saat Tuhan memanggil saudara, ya calling, panggilan, ya, tidak pernah, ingat baik, tidak pernah panggilan diberikan tanpa anointing. Tidak ada. You can read your Bible. Saat Tuhan memanggilmu, oke, aku memerlukan engkau untuk jadi sesuatu. Tidak pernah ada itu tanpa anointing. Begitu engkau dipanggil, ini siap, anointingnya siap. Begitu di situ ada jawaban yes Lord, ini akan turun. Tapi ini tidak mendarat jika tidak ada yes Lord. Protokolnya harus benar, mekanismenya harus benar.
Akibatnya banyak orang yang nunggu, tapi ini nggak mendarat, hanya melayang-layang terus. Anointing seperti mantel yang melayang-layang di udara, cari tempat mendarat, tapi tidak mendarat. Karena belum ada clearance. Pada saat kita memberikan diri kita untuk dipakai, bang, baru itu mendarat. Let us pray.